Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara sekalian, mari sama-sama perkuliahan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita awali dengan tabarukan baca Fatihah sebagaimana yang saya anjurkan setiap kali memulai perkuliahan. Hadiah pertama kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, dan yang ketiga kepada semua guru-guru kita. Kemudian yang keempat adalah Fatihah kita mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam mencari keberkahan ridho ilahi di kampus IAIN Pekalongan. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Oke, baik saudara yang saya banggakan. Jadi hari ini melanjutkan tema yang kemarin sudah kita rancang bersama dalam silabus yang ada dalam RPS. Jadi hari ini kita berbicara tentang prinsip dasar epistemologi Islam. Nanti di tema ini saya tidak akan berbicara banyak karena ada satu buku yang dari 5 buku yang kemarin saya kirim saudara. Selain buku tentang studi Islam secara umum, juga saya mengirim satu file buku tentang satu Islam ragam epistemologi. Itu yang edisi lama sebetulnya, karena edisi baru sudah ada, lumayan tebal. Jadi prinsipnya tema ini itu berbicara tentang teori pengetahuan. Karena sebenarnya ketika berbicara epistemologi itu, dalam beberapa keterangan merupakan bukan hal atau bukan persoalan baru yang pertama kali muncul dalam pemikiran manusia. Artinya ketika berbicara epistemologi itu sebetulnya ya mengiringi keberadaan manusia, kan gitu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya epistemologi sendiri itu adalah gampangnya teori ilmu atau pengetahuan, begitu ya. Nah, di buku yang kemarin yang saya kirim saudara, nanti tolong dibaca lagi. Jadi itu sudah banyak mengupas ya, sudah banyak sekali yang mengupas tentang hal ini. Karena di situ dijelaskan perjalanan atau pergeseran epistemologi Islam, mulai dari epistemologi teosentrisme. Teosentrisme itu berarti orientasi hanya kepada ketuhanan, menuju kepada epistemologi antroposentrisme. Jadi tidak hanya berujung atau tidak hanya berujung kepada persoalan teologi, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Justru malah bagus dalam buku yang kemarin itu kalau Anda baca ke belakang, itu menjelaskan pemikiran-pemikiran tokoh dunia, saya kira mulai dari Timur Tengah kemudian menuju ke Indonesia. Nah, di situ ada beberapa tokoh Indonesia yang diteliti dalam buku itu. Jadi pergeseran teori pengetahuan, sumber pengetahuan yang selama ini berorientasi kepada teosentris menuju kepada teoantropocentris. Nah, nanti tolong dibaca lagi itu ya. Jadi kalau dikasih materi oleh dosen, file buku, kemudian atau artikel jurnal suruh mendownload, ya silahkan diunduh agar teman-teman mendapatkan wawasan baru tentang materi atau teori yang kemudian
disarankan oleh seorang dosen. Oke, baik saudara. Jadi tadi saya awali ketika berbicara epistemologi itu sebetulnya bukan persoalan yang baru karena mengiringi perjalanan kehidupan manusia begitu. Nah, persoalan yang ada dalam epistemologi itu ya berbicara tentang pengetahuan, apa itu pengetahuan, mungkinkah manusia memahami dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sedikit saja nanti ya, tidak begitu panjang saya kira. Tolong nanti dibaca, kemudian ketika ada hal yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan kembali. Oke, saudara. Ketika kita berbicara epistemologi, jadi epistemologi itu kan ada maknanya gitu. Jadi secara bahasa bahwa epistemologi itu berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu, epistem, ilmu, dan logos yang berarti teori. Maka dapat dikatakan bahwa epistemologi itu ya theory of knowledge, jadi teori pengetahuan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Jadi memang dalam beberapa keterangan disampaikan demikian penjelasan atau teori tentang ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi ini juga dapat didefinisikan sebagai cabang dari filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, bahwa epistemologi itu disebut teori pengetahuan. Artinya apa? Bahwa teori tentang ilmu yang membahas ilmu dan cara memperolehnya, kemudian membahasnya secara mendalam. Nah, epistemologi ini merupakan cabang dari filsafat ya, selain ontologi dan aksiologi. Nah, saya kira teman-teman di mata kuliah filsafat sudah sedikit punya gambaran ketika berbicara ontologi dan aksiologi ya. Nah, epistemologi ini adalah cabang dari filsafat yang mempelajari sumber atau asal mula, struktur, metode atau sahnya sebuah pengetahuan. Maka dalam epistemologi ini pertanyaan pokok yang muncul adalah bagaimana cara mengetahui? Nah, setidaknya ada tiga saudara, persoalan-persoalan yang muncul dalam epistemologi itu. Satu, bagaimanakah manusia dapat mengetahui? Karena ketika berbicara teori pengetahuan, ya mau tidak lain adalah kaitannya dengan manusia. Yang kedua, dari mana pengetahuan itu diperoleh? Dan yang ketiga, bagaimanakah validitas dari pengetahuan? Nah, kalau kita berbicara pengetahuan, itu ada pengetahuan yang sifatnya pra pengalaman dan pengetahuan purna pengalaman, atau dalam bahasa filsafat disebut a priori dan a posteriori. Jadi berbicara tentang bagaimana manusia mengetahui, dari mana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana memvalidasi atau mengesahkan pengetahuan itu. Nah, jadi itu kajian dari epistemologi. Ada lagi definisi lain, misalkan yang disampaikan oleh seorang guru besar filsafat Islam ya dari Jogja, itu Prof. Musa Asy'ari, yang dikutip dalam sebuah buku mengatakan bahwa epistemologi itu adalah cabang filsafat yang di situ membicarakan hakikat ilmu. Dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik
dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat dalam satu objek kajian ilmu. Jadi ini berbicara tentang epistemologi ya sebetulnya ranahnya sangat luas sekali. Bahkan nanti yang di buku yang kemarin saya anjurkan Anda untuk membaca itu kan dijelaskan bahwa perjalanan epistemologi itu ada dua aliran besar epistemologi yang kemudian mewarnai dalam perkembangan teori epistemologi. Ada kemudian epistemologi yang berbasis keyakinan, ada epistemologi yang berbasis pada keraguan. Nah, yang epistemologi yang berbasis pada keyakinan ini juga ada dua hal besar sebetulnya, ada epistemologi rasional dan epistemologi empiris. Nah, memang kedua aliran tadi yang saya sampaikan, baik epistemologi yang berbasis pada keyakinan, nanti mohon maaf ini penjelasan ini saya mengasumsikan bahwa saudara sudah membaca buku yang kemarin saya kirim ya, sehingga nanti bisa menyambung. Jadi dua aliran utama yang lahir dari yang tadi epistemologi tadi itu mempunyai cabang sendiri yang tadi saya sampaikan ya. Kalau epistemologi yang berbasis pada keyakinan itu mempunyai cabang epistemologi rasional dan epistemologi empiris. Adapun epistemologi yang berbasis keraguan itu malah ada banyak sekali ya kalau Anda baca di buku yang kemarin saya kirim. Misalkan di sini dijelaskan ada epistemologi keraguan mutlak, ada epistemologi keraguan metodologis dan sebagainya. Dan itu masing-masing ada tokohnya, ada tokoh yang mendalami itu atau yang mencetuskan itu, kira-kira begitu di bagian belakang. Mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai ke tokoh-tokoh di Indonesia, ada Cak Nur, ada Gus Dur, dijelaskan semua. Tolong nanti dibaca lagi ya. Nah, tadi ketika saya bilang bahwa epistemologi adalah bagian dari cabang filsafat yang diceritakan oleh tokoh-tokoh tadi. Nah, ya selain ontologi, aksiologi, bahwa epistemologi. Kalau kita berbicara pembahasan epistemologi yang tadi saya sampaikan, dari mana manusia dapat mengetahui, bagaimana manusia mengetahui sesuatu, kemudian dari mana pengetahuan itu diperoleh. Maka dalam filsafat sumber pengetahuan itu ya setidaknya ada tiga. Ini secara sederhana, ada sains, ada logika, ada intuisi, atau ada pengetahuan yang berbasis pada sains. Kemudian yang kedua adalah logika, sumbernya atau pengetahuan filsafat, falsafi. Kemudian yang ketiga ada intuisi atau mistik. Jadi ketiga ranah ini tidak bisa dalam sistematika filsafat akan terus muncul begitu ketika ini, baik ontologi maupun aksiologi. Epistemologi teori pengetahuan, kalau aksiologi teori salah satu gabungan dari tiga hal ini. Jadi teori pengetahuan, teori nilai, teori guna, kira-kira begitu. Ya. Oke, baik saudara. Nah, dalam pengetahuan keilmuan keislaman itu ada tiga ranah epistemologi atau teori pengetahuan ya. Yang pertama adalah epistemologi bayani, yang kedua adalah epistemologi burhani, dan yang ketiga adalah epistemologi irfani. Ketika kita berbicara tentang sumber pengetahuan yang tadi saya sampaikan di awal, itu sumber pengetahuan dalam teori pengetahuan kan dapat dikelompokkan ada beberapa ya. Satu, mulai dari wahyu. Berarti kalau kita berbicara wahyu, sumber pengetahuan yang basisnya adalah wahyu, maka tidak lain adalah dalam konteks epistemologi Islam adalah apa? Al-Quran dan
as-sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua akal. Akal itu berarti logika, ya. Logika dalam hal ini digunakan untuk memahami sumber pengetahuan. Dan yang ketiga adalah indera atau rasa. Rasa ini adalah basisnya adalah pengetahuan empiris nantinya. Nah, ketiga ranah epistemologi Islam ini yang bayani, burhani, irfani, ini dalam konteks keilmuan Islam ya sangat penting sekali. Yang pertama adalah bayani, didasarkan pada otoritas teks. Ya. Jadi pengetahuan yang sumbernya dari nas atau teks. Karena sumbernya adalah dari nas atau teks, ya butuh penalaran. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dan yang kedua adalah burhani. Burhani ini adalah yang menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logis. Jadi kebenaran itu diukur, disandarkan oleh kekuatan akal. Nah, yang ketiga adalah epistemologi irfani. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebenaran atau pengetahuan yang tersingkap, yang terkuat, yang muncul atas olah ruhani atau kasyaf. Ini biasanya memang dalam konteks orang sufi begitu. Nah, ada satu buku menarik saya kira tentang kajian tiga ranah epistemologi ini yang kemarin dijelaskan dalam buku itu ya. Mungkin Anda bisa membaca misalkan karyanya Abid Al-Jabiri ya tentang tiga ranah epistemologi ini tentang pemikiran Arab. Oke, baik saudara. Jadi ini ada sekedar pengantar ya. Kemudian ini ada tiga bandingan yang tadi yang bisa Anda baca mulai dari epistemologi bayani, epistemologi irfani maupun epistemologi burhani. Ketiga macam epistemologi ini mempunyai perbedaan dalam hal sumber, metode pendekatan atau tema sentral, validitas atau penguji keabsahan pengetahuan maupun pendukungnya. Nah, yang pertama epistemologi bayani. Epistemologi bayani tadi kalau kita melihat apa bayani itu didasarkan kepada nakli. Sumber epistemologi bayani ini adalah teks keagamaan. Karena sumbernya teks keagamaan, maka metode atau cara mengambil pemahaman atau pengetahuan dari sumber ini dengan cara istinbat, penyandaran atau istidlal, pengambilan dalil. Pendekatan lebih banyak ke linguistik. Tema sentral yang dibahas dalam epistemologi ini adalah ya terkait dengan al-aslu al-furu. Ada kata, ada makna. Validitas kebenarannya diuji dengan cara korespondensi. Nah, korespondensi itu apa? Jadi dalam epistemologi Islam itu ada teori kebenaran. Ada teori tentang kebenaran. Nah, memang kebenaran itu, ukuran kebenaran itu merujuk pada landasan keindahan dan keyakinan terhadap keadilan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi memang manusia itu tidak dapat membuat atau memusnahkan hukum moral.
tetapi manusia harus menyerahkan diri kepadanya. Nah, penyerahan dalam konteks ini, implementasi dalam kehidupan penyerahan diri disebut ibadah. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, baik saudara. Tadi saya mengatakan ada teori kebenaran. Dalam epistemologi Islam terdapat beberapa teori kebenaran. Korespondensi yang dalam hal ini digunakan untuk menguji epistemologi bayani. Maksudnya apa? Teori korespondensi ini adalah sesuatu dikatakan benar apabila terdapat fakta yang berkesesuaian. Ada fakta yang sesuai, yang beralasan dengan realitas, serasi dengan situasi akal. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teori kebenaran yang diukur dengan teori korespondensi ini sesuai dengan fakta, selaras dengan situasi akal yang diberi interpretasi. Itu teori korespondensi. Nah, pendukung pada kebanyakan epistemologi bayani ini ya kaum teolog, ahli fikih, ahli bahasa. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah epistemologi irfani. Tadi yang ini kalau dalam penjelasan awal kan ranah yang ketiga, tapi tidak apa-apa. Kemudian sumbernya berbeda, kalau bayani tadi dari teks, sedangkan irfani ini dari intuisi atau olah rohani. Kalau tadi saya mengatakan metodenya kasyaf, olah rohani, pendekatannya psikognostik, berbeda dengan bayani yang lebih cenderung ke bahasa. Nanti berbeda juga dengan burhani yang lebih ke akal. Tema yang dikaji adalah zahir batin wilayah nubuah. Pendekatannya intersubjektif, artinya dalam mengukur kebenaran epistemologi irfani ini tidak semua orang bisa begitu, karena berangkat dari olah batin, sehingga ukuran kebenaran intersubjektif sekali, subjektif yang tinggi. Ya, pendukungnya adalah kaum sufi. Yang ketiga adalah epistemologi burhani. Nah, berbeda dengan pendahulunya, epistemologi burhani ini sumbernya adalah rasio. Metode yang digunakan adalah tahlili atau analisis, pendekatannya logika jelas. Tema yang dibahas adalah tentang esensi, eksistensi, bahasa logika. Pengukur kebenarannya adalah koherensi, konsistensi, dan pendukungnya adalah para filosof. Nah, dalam kaitan dengan teori kebenaran dalam epistemologi Islam, tadi yang pertama korespondensi ya saya sebutkan. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi ini berbeda dengan korespondensi. Kalau konsistensi itu kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau sesuatu yang lain, seperti fakta atau realitas sebagaimana yang ada dalam teori korespondensi. Tetapi kebenaran diukur atas hubungan antar putusan itu sendiri. Jadi memang kebenaran itu sesuatu dianggap benar, ya, hubungan itu saling berhubungan dengan kebenaran sebelumnya. Itu konsistensi. Yang ketiga adalah kebenaran pragmatis, saudara. Artinya, menurut teori ini, sesuatu dianggap benar atau tidak itu bergantung kepada faedah atau tidak sesuatu itu dalam kehidupan manusia tentunya. Nah, jadi itu tentang sedikit gambaran tentang ranah epistemologi Islam. Kalau sumber pengetahuan tadi sudah saya singgung sedikit ya, ada wahyu, ada akal, ada indera.
yang melatar belakangi apa namanya bersangkut paut dengan epistemologi keilmuan tadi. Nah, ini salah satu skema saya kira gambaran dalam buku Satu Islam Ragam Epistemologi yang ini edisi baru. Tapi yang kemarin saya kira tidak begitu jauh perbedaan saudara dengan yang saya kirim filenya. Tadi mohon dibaca. Karena itu penjelasannya tidak hanya tokoh-tokoh di dunia timur, tetapi juga ada tokoh-tokoh di Nusantara ya yang membahas tentang epistemologi ini. Ini pembagian ilmu Ibnu Khaldun, kebenaran ilmiah dan non ilmiah. Karena beda. Kebenaran ilmiah dan non ilmiah itu sangat berbeda sekali, saudara ya. Oke. Ini slide ini berbicara tentang kebenaran ilmiah dan non ilmiah. Nah, ini juga sudah ada saya kira ya yang di file atau yang di file yang saya sampaikan kepada saudara. Karena pengetahuan itu ada yang bersifatnya biasa, ilmiah, filosofis, dan teologis. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi perbedaan antara ilmiah dan ilmiah itu kalau saya pernah menyampaikan kepada teman-teman terletak kepada validitas atau pengujiannya. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang bisa diuji ulang kebenaran itu, bisa dibuktikan, bisa dipelajari. Itu yang kebenaran ilmiah. Nah, kira-kira begitu ya. Oke saudara, jadi tolong sekali lagi saya minta saudara untuk untuk memahami lebih dalam, membaca lagi saya kira tentang prinsip dasar dari epistemologi Islam dari buku yang kemarin sudah saya sampaikan. Karena bagaimanapun juga kebenaran dalam sebuah pengetahuan atau ilmu terlebih dalam kajiannya studi Islam memang harus dipahami secara lebih dalam karena nanti ke belakang kita akan bersinggungan dengan tema-tema ini. Ya, saya kira demikian sedikit pengantar dari saya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya kira demikian saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.